Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Rumah Berlantai Dua yang Penuh dengan Teror. Ini adalah kisah pengalamanku sewaktu masih bekerja. Aku sama bosku mendapat fasilitas tinggal di rumah mewah, rumah berlantai 2 yang berwarna kuning gading, dan menghabiskan dana 1,5 miliar. Rumah itu aku tinggali bersama suami dan anak gadisku. Kisah ini bermula dari kontrakan rumahku yang sudah habis. Kami harus pindah dan menempati rumah bosku yang baru dibangun. Rumah yang hampir jadi harus segera kami tempati. Rumah yang belum ada daun pintunya harus kami tempati. Inilah kisah hari pertamaku tinggal di rumah mewah. Pagi-pagi kami mengemasi barang-barang kami dan mulai memindahkan perabot kami di rumah mewah. Walaupun belum berdaun pintu, terpaksa kami tempati. Kami dibantu para pembantu membersihkan dan menata semua perabot kami. Tak terasa hari sudah sore. Saat itu musim hujan. Sore hari pun turun hujan sampai malam. Karena kami kelelahan habis pindahan, kami tertidur pulas pada malam itu. Tapi tiba-tiba tepat tengah malam, hujan semakin deras dan petir pun menyambar-nyambar. Antara sadar dan tidak, antara tidur dan bangun, tiba-tiba aku mendengar kilatan petir yang menggelegar. Aku terbangun dari tidurku, tapi dalam posisi mataku masih aku pejamkan, dan mata batinku bangun. Tiba-tiba aku bisa melihat sekeliling rumahku dengan jelas, padahal aku masih di kamar tidurku. Aku dapat melihat dengan jelas seorang kakek-kakek berbaju hitam dan bercaping. Dia tampak kedinginan dan berada dalam gubuk depan rumah mewah. Gubuk itu adalah gubuk untuk barang-barang bangunan sewaktu membangun rumah mewah ini. Kusapa kakek itu dan kutawari dia tinggal bersama kami. Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kakek itu tidak sendirian. Dia membawa seluruh teman-temannya datang ke rumahku. Tahukah siapa teman-teman kakek itu? Ternyata makhluk-makhluk dari alam gaib. Saat itu aku tidak merasa takut. Bahkan waktu kakek itu bertanya, apakah aku takut? Aku tidak merasa takut. Aku seolah-olah sudah biasa melihat mereka. Karena kebetulan pada saat itu musim tayangan dari dunia lain, dari stasiun TV. Jadi aku anggap biasa. Aku persilahkan masuk mereka. Ada pocong, ada wewe berambut panjang bergaun putih, ada perempuan berhidung panjang dan bengkok, dan ada harimau. Kebetulan harimau itu mengaung, dan terbangunlah suamiku karena mendengar auman harimau itu dalam mimpinya. Mulai saat itu, hari-hari yang mendebarkan tinggal di rumah mewah dimulai. 2 minggu kemudian, kejadian aneh telah terjadi. Karena seharian aku bekerja, aku kecapean dan tertidur agak sorean. Tepat tengah malam aku terbangun dan aku mau ke kamar mandi. Sewaktu aku membuka pintu kamar, alangkah terkejutnya. Aku melihat keanehan terjadi. Seperti ada pertemuan di ruang tengah. Banyak makhluk yang aku lihat, dan mereka memberi salam padaku. Aku pun dengan rasa heran menuju ke kamar mandi. Sewaktu aku masuk ke kamar mandi, aku terkejut karena ada adik iparku di situ. Dengan aku amati terus, adikku berubah menjadi perempuan berhidung putih dan bengkok. Karena aku terkejut dan tahu kalau itu bukan adik iparku, tapi makhluk dari dunia lain, aku mengucapkan assalamualaikum. Dan tambah terkejut, suamiku bangun dari tidurnya dan mengguncang-guncang tubuhku. Sewaktu dia bangun, dia melihat bola mataku terbelalak. Dan yang lebih terkejut lagi, aku ternyata masih di dalam kamar. Suamiku cepat-cepat bangun dan keluar kamar. Ternyata semua lampu dimatikan oleh pembantuku, sehingga rumah yang aku tinggali dipakai untuk pertemuan makhluk gaib. Sejak saat itu, setiap malam, dan kalau lampu dimatikan, maka rumah itu dijadikan pertemuan gaib. Dan aku pun melarang pembantuku untuk mematikan lampu ruang tengah.
Setiap aku lupa, pasti kejadian aneh terjadi. Hari-hariku di rumah mewah mulai ada banyak kejadian aneh. Pernah ada salah satu pembantuku kesurupan. Dalam kesurupannya itu, makhluk yang tinggal di rumahku marah karena sering ketendang atau kedudukan oleh pembantuku. Bahkan pernah ada pembantuku memotong rambut di lantai atas di samping rumah. Karena mata makhluk halus itu terkena serpihan potong rambut, dia marah dan menyerupi pembantuku. Jadi semua gerak-gerik pembantuku dipantau makhluk gaib. Kejadian yang tak aku ketahui terbongkar dengan sendirinya lewat para pembantuku yang kesurupan. Sejak saat itu, pembantuku selalu berganti-ganti, tapi kalau membuat ulah, pasti terbongkar. Kejadian-kejadian aneh mulai menyelimuti kehidupan kami. Para pembantuku mulai bercerita mengenai rumah itu. Ada yang melihat bayangan seorang wanita di jendela. Sedangkan aku sendiri suatu hari pernah melihat pocong yang berwajah tengkorak. Kulihat dari jendela kamarku, tapi mereka semua tak pernah menggangguku. Hanya mengganggu para pembantuku yang berbuat jahat dan tidak menjaga kebersihan. Kadang di kamar mandi khusus pembantu menampakkan keanehan. Ada suara orang mandi, tapi tak ada orangnya. Kadang ada yang melihat tubuh saja tanpa kepala. Bahkan aku suatu malam pernah mengalami kejadian aneh. Ada seorang gadis kulihat di samping rumah, tapi tidak berkepala. Hanya tangannya yang memegang kepalanya. Dan ada satu cerita lagi yang pernah dialami anak gadisku. Kebetulan waktu itu anakku habis sakit. Dia diopnam selama seminggu di rumah sakit. Anakku kena demam tipes. Setelah seminggu rumah aku tinggalkan, aku belum sempat membersihkannya. Terpaksa anakku aku tidurkan di kamar depan. Hari menjelang malam, tapi aku tak bisa tidur. Aku selalu gelisah, tak terbiasa tidur di kamar lain. Akhirnya aku tinggal anakku dan suamiku. Aku tidur di kamar kami sendiri. Pagi harinya anakku bercerita kalau melihat ayahnya berubah. Ayahnya menjadi berkepala botak, berwarna merah dan berhidung panjang. Suamiku yang menemani anakku pun bercerita kalau tadi malam mereka baru ditengok oleh makhluk dari dunia lain, tapi tidak mengganggu. Hanya melihat anakku yang baru sakit. Mungkin makhluk dari dunia lain ini merasa kasihan, dan karena sama-sama tinggal di satu rumah, jadi ikut prihatin. Itu pemikiran kami berdua. Memang mereka tidak pernah mengganggu kami. Kadang suamiku bermeditasi. Kalau kami tak akan mengganggu, akan mengurusi urusan kami masing-masing. Bahkan pernah suamiku diacungi tangan sebesar gajah. Tapi memang kami tak mau mengganggu mereka. Hanya kadang ada makhluk dari dunia lain yang lewat depan atau samping rumah. Merekalah yang kadang iseng dan mampir ke rumah kami. Kebetulan depan rumah mewah itu dulu ada sendang atau mata air yang sekarang diubah menjadi sumur oleh warga sekitar kami. Dan air itu tak pernah kering, walaupun kemarau panjang. Sudah 3 tahun tak terasa aku mendiami rumah mewah yang penuh misteri itu. Aku harus kembali ke rumah kami yang asli, karena jarak rumah asliku dengan pekerjaanku terlalu jauh. Aku putuskan untuk berhenti kerja. Ada kejadian aneh yang terjadi sewaktu aku mau meninggalkan rumah itu. Aku ditemui sebuah pohon yang seluruh batangnya putih. Yang lebih aneh lagi, pohon itu bisa bicara. Aku sempat bengong dan tak percaya kalau ada pohon yang bisa bicara. Pohon itu menyayangkan kepindahanku. Dia seolah bersedih. Dia berkata, "Apa ada orang yang menggantikanmu sebaik dan sebijaksana diriku?" Aku tak bisa menjawab, karena masih heran kok ada pohon bisa bicara. Pohon itu tepatnya ada di sebelah kamar tidurku. Padahal pohon itu sudah ditebang tetanggaku setahun yang lalu dan sudah berganti menjadi tempat tongkrongan tetanggaku, bahkan suamiku. Itulah kisah nyataku sewaktu aku masih bekerja di tempat temanku. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.